Selamat siang, perkenalkan nama saya Ferawati dengan NPM 2241203. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk olah data di aplikasi Smart PLS 4. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai judul penelitian dan model penelitian pada artikel yang saya gunakan, yang saya kerjakan. Oke, ini adalah judul penelitian saya, Access to Finance as a Mediator of the Relationship between Financial Literacy and Financial Technology on MSME Sustainability. Ini UMKM, keberlanjutan UMKM. Selanjutnya itu adalah model penelitian. Ini adalah model penelitian saya. Financial Literacy dan Financial Technology sebagai variabel independen, Access to Finance sebagai variabel mediasi, dan Sustainability MSMES itu sebagai variabel dependen. Ya, sebelum kita masuk ke langkah-langkah pengerjaan olah datanya, di sini saya mau menunjukkan demografi yang didapat dari responden. Pertama dari gendernya, untuk laki-laki itu ada di 79 orang, perempuan di 71. Untuk umur itu banyak itu adalah 41 sampai 50 tahun, itu ada 59. Dan pendidikan terakhir itu yang terbanyak adalah SMA, itu 64. Dan lamanya usaha berjalan itu ada di 6 sampai 10 tahun. Dan untuk pendapatan per tahun itu terbanyak adalah kurang dari 300 juta. 300 juta itu ada di 83 orang, 83 responden. Dan total aset yang dimiliki terbanyak itu ada di kurang dari 50 juta, itu ada di 72 responden. Oke, next kita masuk ke datanya. Oke, sudah terlihat. Ini adalah tampilan untuk Smart PLS 4. Pertama kita new project. Kasih nama Visioner. Lalu kita import data file. Import data file ini adalah kita mengimport data yang sudah didapat dari hasil kuesioner. Jadi ini hasil kuesioner UMKM dan harus CSV format filenya. Ini biasanya ada yang data yang udah masuk, kita back dan kita create model. Model type-nya adalah PLSM, model name-nya UMKM. Lalu kita gambar model penelitian kita.
finansial teknologi. Sustainability kita connect garis tergaris dari financial literacy ke sustainability, finansial ke sustainability, sustainability, financial literacy, access to finance, financial technology, access to finance. Okay. Nextnya itu adalah ini data yang udah kita masukin, itu kita pindahin ke gambar modelnya. Untuk financial literasi itu ada 5 indikator pertanyaan. Financial literasi, financial itu ada 5 pertanyaan juga. Untuk finance ada 5 pertanyaan. Oke. Kita ini udah jadi gambar model penelitiannya. Lalu kita calculate, kita pilih yang PLSM algorithm. Kita start calculation. Udah. Pertama mau kita lihat itu adalah uji validitas itu overloading. Loading itu jika angka di atas 0,6 itu valid. Jadi ini semuanya valid. Next, VE. VE itu juga itu di atas 0,5 berarti valid. Berarti itu data ini valid semua karena di atas 0,5. Selanjutnya uji validitas itu Fornard-Larker. Fornard-Larker itu dianggap terpenuhi apabila nilai akar kuadrat AV dari konstruk itu lebih tinggi daripada nilai korelasi antar konstruk lainnya. Jadi yang di atas ini harus lebih tinggi daripada yang di bawahnya. Ini lebih tinggi, bisa dilihat gambar itu lebih tinggi semua daripada yang di bawahnya. Jadi ini dinyatakan valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas itu batch alpha dan composite reliability itu harus lebih dari 0,70 maka dinyatakan valid. Bisa dilihat di gambar berarti ini valid semua. Selanjutnya ada uji R-square. Uji R-square adjusted itu berarti 0,47, berarti memperlihatkan bahwa
sekitar 47% akses terhadap keuangan pada pelaku UMKM itu bisa dijelaskan oleh pada variabel-variabel independen di model, yaitu financial literasi dan financial technology. Sama juga dengan sustainability MSME, berarti 66,7% variasi di keberlanjutan UMKM itu bisa dijelaskan pada variabel-variabel financial literasi dan financial technology. Selanjutnya itu ada S square. Square itu akses to finance terhadap sustainability MSME itu 0,118, itu berarti mempunyai efek yang sedang, sedangkan financial literasi terhadap akses to finance ini memiliki efek yang sangat kecil. Financial literasi terhadap sustainability MSME itu memiliki efek yang sedang juga, yang sedang. Financial teknologi terhadap akses to finance itu memiliki efek yang besar. Financial teknologi terhadap sustainability MSME juga memiliki efek yang besar. Berarti teknologi keuangan itu menjadi faktor utama yang mendorong akses keuangan dan keberlanjutan UMKM dibandingkan dengan financial literasi. Next kita akan melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis kita kembali ke edit, lalu di calculate ini kita bootstrapping. Ini kita start calculation. Oke, sudah. Oke. Untuk hipotesis yang pertama itu ada financial literasi terhadap sustainability MSME. Financial literasi terhadap sustainability MSME itu tidak valid. Bisa terjadi karena dari responden itu pendidikannya mayoritas berasal dari jenjang sekolah menengah ke atas, sekolah menengah pertama dan sekolah dasar. Itu bisa mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap literasi keuangan. Keterbatasan pendidikan ini bisa berimplikasi pada rendahnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, yang merupakan faktor krusial dalam mendukung keberlanjutan UMKM. Jadi, itu jadi faktor utama kenapa financial literasi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Selanjutnya, hipotesis kedua itu financial teknologi terhadap keberlanjutan UMKM. Ini valid, di mana keberadaan teknologi keuangan itu memberikan kemudahan bagi UMKM dalam melakukan transaksi keuangan, sehingga bisa memperbaiki arus kas dan meningkatkan efisiensi operasional. Next, yang hipotesis ketiga itu ada access to finance terhadap keberlanjutan UMKM. Itu juga itu diterima hipotesisnya. Temuan ini bisa menunjukkan bahwa kemudahan dalam memperoleh akses terhadap keuangan memiliki
peran penting dalam mendukung keberlanjutan UMKM. Kemudahan akses terhadap UMKM bisa memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi yang bisa mendorong inovasi, memperkuat ketahanan ekonomi makro, serta mendorong pertumbuhan produk domestik bruto. Selanjutnya itu ada uji hipotesis juga, tapi yang dari mediasi. Pertama itu ada uh, financial literasi, akses to finance, dan keberlanjutan UMKM. Hasilnya tidak diterima. Ini memperlihatkan bahwa literasi keuangan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan UMKM melalui mediasi akses terhadap keuangan, di mana literasi keuangan itu terbukti tidak memiliki tidak memberi pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan UMKM melalui media akses keuangan. Ini tuh bisa dijelaskan dengan teori dari Financial Capability Framework yang menekankan bahwa keuangan tidak hanya bergantung pada pengetahuan, tetapi juga perilaku keuangan yang tepat, serta akses yang memadai terhadap layanan keuangan. Meskipun pelaku UMKM memahami konsep keuangan, hal tersebut belum tentu mendorong mereka secara aktif memanfaatkan akses keuangan jika tidak disertai dengan perilaku keuangan yang positif dan kemudahan dalam mengakses layanan keuangan tersebut. Selanjutnya, hipotesis yang kelima, bahwa teknologi keuangan itu berpengaruh terhadap keberlanjutan UMKM melalui akses keuangan. Itu hipotesis diterima. Hal ini itu financial technology itu bisa berperan dalam mengatasi hambatan yang sering dihadapi UMKM dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan tradisional, seperti proses yang rumit dan persyaratan yang ketat. Dengan keberadaan teknologi keuangan, UMKM itu bisa memperoleh akses yang lebih cepat, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti kalau kita misalnya tinggal di desa-desa, terus kalau mau ke bank itu jauh, dengan ada teknologi keuangan, dengan adanya m-banking yang ada di HP, itu tuh gampang, nggak perlu ke bank lagi untuk transfer, nggak perlu KTM. Teknologi keuangan juga membuka peluang untuk menciptakan model pembiayaan alternatif yang memungkinkan UMKM itu memperoleh modal yang diperlukan untuk berinovasi dan berkembang di pasar yang semakin kompetitif. Oke, saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.